Kita pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersama dan kerajaan surga, yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Kau pelihara kami, keluarga kami, dan kami boleh bangun dan tubuh yang sehat. Sebelum kami aktivitas lain, kami utamakan Engkau. Duduk, jadikan kami Maria rohani. Kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan kami bolehkan pujian penyembahan, menaikkan doa syafaat, dan kami rindu untuk mendengarkan renungan firman. Pakai hamba-Mu sebagai alat. Urapi Roh Kudus hamba-Mu, urapi kami juga. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi, temu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari kita akan membaca Yeremia pasal 49. Yeremia pasal 49 ayat 7 sampai ayat 22 mengenai Edom. Mengenai Edom, begini firman Tuhan semesta alam, tidak adakah lagi kebijaksanaan di teman? Sudah hilangkah pertimbangan dari orang-orang yang berakal budi? Sudah busukah kebijaksanaan mereka? Lari cepat, bersembunyilah dalam liang-liang, hai penduduk Dedan. Sebab mereka akan kudatangkan atas Esau pada waktu aku menghukum dia. Jika pemetik buah anggur datang kepadamu, mereka tidak akan meninggalkan sisa-sisa pemetikannya. Jika malam-malam pencuri datang kepadamu, mereka akan merusakkan sepuas-puasnya. Tapi aku telah menelanjangi Esau, telah menyingkapkan tempat-tempat sembunyinya, sehingga ia tidak dapat menyembunyikan diri lagi. Keturunannya telah binasa dan saudara-saudaranya dan bangsa-bangsa tangganya tidak ada lagi. Tinggalkanlah anak yatimmu, aku akan menghidupkan mereka, biar janda-jandanya menaruh kepercayaan kepadamu. Ayat 16, siap sikapmu yang gemetarkan orang memperdaya engkau, dan keangkuhan hatimu ya engkau yang tinggal di liang-liang batu, yang di tempat tinggi bukit. Sekalipun engkau membuat sarangmu tinggi seperti burung Raja Wali, aku akan menurunkan engkau dari sana. Demikianlah firman Tuhan. Edom ada ketandusan, setiap orang yang watinya akan merasa ngeri dan bersuit karena segala pukulan ditanya. Seperti pada waktu tunggang balingkan Sodom dan Gomor dan kota-kota tangganya. Firman Tuhan, maka seorang pun tidak akan diam lagi di sana, dan seorang manusia pun tidak akan tinggal lagi di dalamnya. Ayat 21, bumi akan goncang karena bunyi jatuhnya mereka. Teriakan mereka akan terdengar bunyi laut Teberel. Sesungguhnya ia naik terbang seperti burung Raja Wali, melayang dan mengembangkan sayapnya ke atas Bosra. Hati para pahlawan Edom pada waktu itu akan seperti hati perempuan yang sakit beranak. Edom ini dari keturunan daripada Esau, daripada anak Yakub. Nah, suatu nubuatan yang disampaikan oleh Yeremia kepada Edom. Edom mengalami kejatuhan. Kenapa? Karena Edom melakukan, dikatakan dalam firman Tuhan pada ayat 16, sikapmu yang menggementarkan orang memperdaya engkau, dan keangkuhan hatimu ya engkau yang tinggal di liang-liang batu, yang di tempat tinggi bukit. Sekalipun engkau membuat sarangmu tinggi seperti burung Raja Wali, aku akan menurunkan engkau dari sana. Demikian firman Tuhan. Edom akan menjadi ketandusan. Setiap orang yang matinya akan merasa ngeri dan bersuit karena segala pukul yang dideritanya. Suatu buatan yang dikerjakan oleh Yeremia kepada Edom. Bagaimana? Karena Edom ini dia jatuh dalam hal apa? Karena kesombongannya. Dan di mana pelat kesombongannya Edom? Edom merasa dirinya, dikatakan dia merasa diri atau percaya dirinya. Mereka merasa bentengnya begitu kuat, pertahanannya kuat, kekayaannya juga dikatakan kekayaannya luar biasa. Sebab dikatakan sikapmu yang menggetarkan orang mereka engkau, dan keangkuhan hatimu ya engkau yang tinggal di liang batu, yang di tempat tinggi. Sekalipun engkau membuat sarangmu tinggi di atas burung Raja Wali, aku akan menurut. Nah, tunjukkan Bapak yang mana kesombongan Edom.
Ini kan satu kejatuhan tanpa disadari, dan nubuatan disampaikan Yeremia kepada tentang Edom ini karena Edom merasa dalam memiliki apa dikatakan kesombongan, ya, kesombongan. Kenapa dia bersombong? Dia percaya dirinya, sebab dia memiliki benteng pertahanan yang kuat, kekayaan materi. Dan kita lihat pada saat ini, pada masa-masa akhir zaman ini, banyak manusia timbullah apa dikatakan sombong. Kapan? Ketika dia memiliki harta yang banyak, dikatakan kekayaan, ya, dia pikir kekayaan dia bisa menjaga hidupnya dengan baik, dia bisa terlindungi daripada katakanlah maut yang sering terjadi saat ini, COVID-19 ini. Dia pikir kekayaannya bisa nutupi. Kalau saudara di YouTube berapa banyak orang kaya dengan kekayaan yang luar biasa, tapi dia harus mengalami hidup yang tragis. Dan firman Tuhan sudah dibuatkan dalam Wahyu pasal 18, Wahyu pasal 18 ayat 11 dan sampai ayat dan selanjutnya. Wahyu 18 ayat 11, dan pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia, sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka. Itu barang-barang dagangan dari emas, dari perak, permata, mutiara, linen halus, kain ungu dari sutra, dan kain kemisi, berbagai jenis barang dan kain yang harum. Baunya berbagai jenis barang dari gading, berbagai jenis barang dari kain yang mahal, dari tembaga dan besi kolam, kulit manis, rempah-rempah, wangi-wangian mur, kemenyan, anggur, minyak, tepung, gandum, lembu sapi, domba, kuda dan kereta, budak bahkan awal manusia. Dan mereka akan berkata, sudah lenyap buah-buahan yang dingin hatinya, dan mereka yang mewah dan indah telah hilang daripadanya, dan tidak akan dibawa lagi. Mereka yang perdagangan barang-barang itu yang telah menjadi kaya oleh dia akan dijauh-jauh karena takut dan siksaan. Dan sambil menangis dan meratap, mereka berkata, celaka, celaka kota besar yang pakai lana halus dan kain ungu dan kain misi, dan dihiasi dengan emas dan permata dan mutiara. Sebanyak 1 jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Ya, jadi kehidupan manusia yang merasa katakanlah dia hebat secara finansial, sebagaimana dialami oleh Edom. Dia merasa dia kuat, timbullah kesombongan. Dia merasa bentengnya kuat, materinya kuat, dan firman Tuhan sudah dibuatkan. Yang tadi pada Wahyu 18 ayat 11, satu ketika pedagang-pedagang menangis, dan 1 jam habis kekayaan itu. Dan kita lihat sekarang berbanyak orang kaya, usahanya mengalami hal-hal yang gak baik, yang tidak dipikirkan, tapi terjadi. Kenapa? Kita tahu persis kenapa. Mungkin merasa dia tidak butuh Tuhan. Mungkin dalam hidupnya timbullah apa dikatakan kesombongan. Kesombongan yang sering terjadi dalam hidup manusia karena merasa diri tidak perlu Tuhan. Tapi bagi mereka yang perlu Tuhan, yang mencari Tuhan, ada janji pelindungan Tuhan. Ya, ada janji pelindungan Tuhan. Sekalipun harus mengalami persoalan yang berat, firman katakan 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan kamu alami tidak melebihi kekuatan manusia. Tuhan akan berikan jalan keluar. Jalan keluar inilah yang bisa menyelesaikan persoalan mereka. Ya, saya bangga dengan saudara. Saudara tidak masa hebat, ya, masa diri kuat. Buktinya saudara datang kepada kaki Tuhan, mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan. Sebelum bekerja, sebelum mencari nafkah, saudara mengutamakan Tuhan. Adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan mau dengar firman Tuhan. Saya percaya segala kebutuhan saudara dia sudah siapkan, saudara. Saudara percaya dia sudah siapkan apa yang menjadi kebutuhan saudara. Amin. Benar Bapa di surga, sering manusia ketika dia angkat secara finansial timbullah kesombongan, merasa materinya kuat, merasa hartanya banyak,
Dia merasa memiliki kekuatan yang tidak bisa digagalkan oleh orang lain. Tapi satu ketika firman Tuhan sudah dibuatkan. Dan Wahyu 18 ayat 11 sampai ayat selanjutnya, bagaimana pedagang-pedagang menangis Tuhan. Tapi kami bersyukur kami punya Allah yang hidup. Engkau tahu kebutuhan kami, sebab Engkau lah gembala yang baik, yang selalu memperhatikan domba-dombanya, kebutuhan domba-dombanya Engkau siapkan. Engkau berkata, Engkau lah gembala yang baik, diberikanlah kami rumput yang hijau. Makanan rohani kami Engkau dah siapkan buat kami, makanan jasmani juga Engkau dah siapkan buat kami. Apa yang menjadi kebutuhan kami? Terima kasih Bapa, kami serahkan keluarga kami, hidup kami semua kepada Tuhan. Kita cari nafkah, pulang dengan selamat, pergi dengan selamat dan pulang dengan selamat. Jangan sampai kami terpapar virus corona, dan kami memperhatikan protokol kesehatan Tuhan. Terima kasih Bapa, memberikan kami besok pagi dan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang bekerja di garis depan sebagai pejuang-pejuang yang gagah perkasa. Berkati kesehatan yang prima, pelihara keluarganya, hikmat yang dari Tuhan Kau berikan buat mereka semua, sehingga mereka mampu dengan hikmat yang dari Tuhan untuk menyelesaikan COVID ini dengan baik Tuhan. Yang sakit semakin berkurang, yang mati semakin berkurang, bahkan yang sembuh semakin banyak. Maka melalui vaksin mereka mau taat dengan baik sehingga penularan semakin berkurang dengan baik. Terima kasih Bapak, kami mohon kemurahan Tuhan, kami mohon belas kasihan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak di surga dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata darah hari ini sampai Maranatha Tuhan datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.